Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan saya, Ibu Sumiati. Kali ini saya akan memberikan video pembelajaran tentang jurnal khusus pada perusahaan dagang bagian kedua. Nah, di bagian kedua ini, saya akan menjelaskan tentang jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas dalam sistem fisik atau periodik. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Di video pembelajaran yang pertama, saya sudah menjelaskan bahwa jurnal khusus itu ada 4, yaitu yang pertama jurnal pembelian, yang kedua jurnal pengeluaran kas, yang ketiga jurnal penjualan, dan yang keempat jurnal penerimaan kas. Kalau misalnya transaksi yang terjadi di perusahaan tidak bisa kita kelompokkan ke dalam keempat jurnal itu, ya, maka akan kita catat ke dalam jurnal umum. Nah, di video pembelajaran yang kedua ini, saya hanya akan menjelaskan tentang jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Yang pertama adalah jurnal penjualan. Jurnal penjualan itu adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan penjualan secara kredit. Jadi kalau misalnya perusahaan melakukan penjualan secara kredit, itu akan dicatat ke dalam jurnal penjualan. Berikut ini saya akan memberikan contoh format jurnal penjualan. Nah, di sini format jurnal penjualan yang saya berikan ini yang paling sederhana, ya. Jadi cara pembuatannya, yang pertama kita buat judul jurnalnya terlebih dahulu. Yang pertama ada nama perusahaan, kemudian jurnal penjualan, kemudian bulan. Di sini kita buat bulan transaksinya. Kolomnya ada kolom tanggal, nomor faktur, keterangan. Keterangan ini diisi dengan nama debitur, kemudian syarat pembayaran, referensi, dan jumlah. Untuk jumlah, nanti di akhir bulan atau akhir periode, ini akan dipindahkan ke dalam buku besar piutang dagang di sebelah debit dan buku besar penjualan di sebelah kredit. Makanya di sini untuk jumlahnya langsung saya rinci nama akunnya, yaitu piutang dagang debit dan penjualan kredit. Ya. Kalau misalnya perusahaan menggunakan format jurnal penjualan seperti yang tampil di video ini, berarti ini hanya khusus mencatat penjualan barang dagang saja. Nah, misalnya di sini perusahaan menjual bukan barang dagang. Misalnya di sini perusahaan menjual kendaraan misalnya, ya. Kendaraannya sudah dia gunakan, dijual misalnya, dan dijualnya secara kredit. Maka di sini tidak dicatat ke dalam jurnal penjualan. Karena format jurnal penjualan yang ada di sini ini khusus untuk mencatat penjualan barang dagang saja. Kalau yang dijual bukan barang dagang, berarti dicatatnya ke jurnal umum, ya. Karena jurnal umum itu fungsinya untuk mencatat semua transaksi yang tidak bisa dicatat ke dalam jurnal khusus. Supaya lebih jelas tentang pencatatan jurnal penjualan, ya, berikut ini saya akan memberikan contoh transaksi penjualan secara kredit milik PD Alparigi. Data penjualan kredit PD Alparigi selama bulan Juli 2020 sebagai berikut. Tanggal 6 Juli, dijual kepada toko Hendra barang dagang sebesar 10 juta rupiah secara kredit. Waktu nomor A111, syarat 3/10N/30. Di sini PD Alparigi menjual kepada toko Hendra dan ada syaratnya 3/10N/30. Di sini jelas kalau misalnya PD Alparigi menjualnya secara kredit, ya. Jadi cara pengisiannya ke dalam jurnal penjualan, ya. Pertama di sini kita buat dulu tanggal 6, kemudian nomor fakturnya A111, kemudian nama debiturnya adalah toko Hendra. Syaratnya 3/10N/30. Nah, nilainya 10 juta. Ya, ini maksudnya karena di sini dilakukan penjualan secara kredit, berarti pencatatan ke dalam jurnalnya dicatat ke dalam akun piutang dagang sebelah debit dan penjualan di sebelah kredit masing-masing senilai 10 juta.
Berikutnya tanggal 12 Juli. Dikirim faktur nomor A112 kepada toko friend untuk barang yang dipesan sebesar 3.500.000, syarat 3/10 N/30. Nah, ini berarti PT Alfaridi melakukan penjualan secara kredit lagi. Jadi cara pembuatan ke dalam jurnal penjualannya tanggal 12, nomor faktur A112, keterangan toko friend, syaratnya 3/10 N/30, kemudian nilai penjualannya Rp3.500.000. Kemudian tanggal 20 Juli, dikirim barang dagang pesanan toko keluarga sebesar Rp2.000.000. Faktur nomor A113, syarat 3/10 N/30. Maka cara pembuatan ke dalam jurnal penjualannya tanggal 20, nomor faktur A113, keterangannya toko keluarga, syaratnya 3/10 N/30, kemudian nilainya Rp2.000.000. Dan yang terakhir untuk transaksi penjualan ini tanggal 27 Juli. Dijual kepada PD Cipta barang dagangan sebesar Rp3.800.000 secara kredit. Faktur nomor A114, syarat 3/10 N/30. Maka cara pembuatan jurnal penjualannya tanggal 27, nomor faktur A114, keterangan PD Cipta, syarat pembayaran 3/10 N/30, kemudian nilainya Rp3.800.000. Kalau sudah, di sini jumlahnya kita total ya. Jadi ini kalau ditotalin jadi totalnya Rp19.300.000. Oke, berikutnya yang kedua adalah jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas itu adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan penerimaan uang tunai. Jadi, di sini setiap perusahaan menerima uang tunai dari manapun itu akan dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas. Misalnya di sini perusahaan menerima uang tunai karena menjual barang dagang secara tunai. Ini akan dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas. Kemudian misalnya perusahaan menjual bukan barang dagang, misalnya menjual kendaraan. Di sini perusahaan menerima uang secara tunai, juga dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas. Atau misalnya di sini perusahaan menerima pendapatan komisi atas penjualan tanah misalnya, maka akan dicatat juga ke dalam jurnal penerimaan kas. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk jurnal penerimaan kas ya. Jadi cara pembuatannya yang pertama kita buat dulu judul jurnalnya. Jadi ada nama perusahaan, kemudian jurnal penerimaan kas dan bulan pembuatan. Kolomnya ada kolom tanggal, kemudian ada kolom nomor bukti, keterangan. Keterangan ini akan diisi dengan nama debitur kalau misalnya kita terima uang karena pelunasan piutang. Ya, ini wajib diisi dengan nama debitur. Kalau misalnya kita terima bukan karena pelunasan piutang, misalnya kita terima uang karena transaksi lain, contohnya kayak pendapatan komisi, maka keterangannya ini bisa diisi dengan pendapatan komisi. Atau kalau misalnya kita terima uang karena menjual secara tunai, ini bisa diisi dengan keterangan penjualan, ya. Kemudian kolomnya ada kolom referensi. Nah, di sebelah debit ini ada kolom kas dan potongan penjualan. Sedangkan di sebelah kreditnya ada kolom piutang dagang, ini untuk khusus pelunasan piutang. Kemudian ada kolom penjualan, khusus penjualan barang dagang. Dan ada kolom serba-serbi. Nah, serba-serbinya ini ada nama akun dan jumlah. Ya, jadi serba-serbi ini diisi kalau misalnya kita terima kas bukan karena piutang dagang maupun bukan karena penjualan barang dagang. Jadi contohnya tadi kalau misalnya kita terima uang karena pendapatan komisi, maka akan dicatat ke dalam kolom serba-serbi. Ya, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal saja. Berikut ini adalah contoh transaksi penerimaan kas pada PD Alfaridi
selama bulan Juli 2020. Ya, tanggal 2 Juli dijual tunai barang dagang senilai 4 juta rupiah. Nomor bukti BKM 041. Di sini PD Alparigi menerima kas karena penjualan tunai, ya, sehingga kas bertambah di sebelah debit, kreditnya penjualan masing-masing 4 juta rupiah. Sehingga cara pengisian ke dalam jurnal penerimaan kasnya tanggal 2, nomor buktinya BKM 041, keterangan penjualan tunai, debit kolom kas 4 juta, kredit kolom penjualan 4 juta. Kemudian tanggal 7 Juli diterima pendapatan bunga atas deposito sebesar 2 juta rupiah. Nomor buktinya BKM 042. Di sini PD Alparigi menerima kas karena pendapatan bunga. Sehingga di sini analisanya kas akan bertambah di sebelah debit senilai 2 juta, kemudian kreditnya pendapatan bunga senilai 2 juta rupiah. Ya, sehingga cara pencatatan ke dalam jurnal penerimaan kas tanggal 7, nomor bukti BKM 042, keterangan pendapatan bunga, debit kolom kas 2 juta, kredit masuk ke kolom serba-serbi karena di sini pendapatan bunga tidak berdiri sendiri, ya. Jadi masuk ke dalam kolom serba-serbi, kita tulis nama akunnya pendapatan bunga, kemudian nilainya 2 juta. Kemudian tanggal 12 Juli dicatat penjualan tunai selama minggu kedua sebesar 7.400.000, nomor bukti BKM 043. Di sini PD Alparigi mencatat total penjualan tunai, ya, sehingga analisanya kas akan bertambah senilai 7.400.000 di debit, kemudian penjualan akan bertambah di kredit senilai 7.400.000, ya. Cara pengisian ke dalam jurnal penerimaan kasnya tanggal 12, nomor bukti BKM 043, keterangan penjualan tunai, debit kolom kas 7.400.000 rupiah, kredit kolom penjualan 7.400.000 rupiah. Berikutnya tanggal 16 Juli diterima cek dari toko Hendra atas faktur nomor 0111 tanggal 6 Juli 2020 sebesar 10 juta rupiah, syarat 3/10 N/30. Di sini nomor buktinya BKM 044. Ya, kalau kita lihat analisa transaksi tanggal 16 Juli di sini PD Alparigi menerima pelunasan piutang dari toko Hendra. Ya, di sini transaksi toko Hendra itu dilakukan di tanggal 6 Juli dan ada syarat pembayarannya di sini 3/10 N/30. Artinya toko Hendra akan mendapatkan potongan 3% kalau melunasinya tidak lebih dari 10 hari setelah tanggal transaksi. Jadi kalau di sini tanggal transaksinya tanggal 6 Juli, berarti batas untuk mendapatkan potongan penjualan sebesar 3%. Ini kalau dilunasi tidak lebih dari tanggal 16 Juli. Ya, kalau kita lihat transaksinya di sini tanggal 16 Juli, berarti toko Hendra masih akan mendapatkan potongan sebesar 3%. Jadi cara perhitungannya, nah, nominal piutang, di sini nominal piutangnya adalah 10 juta. Kemudian untuk transaksi toko Hendra ini tidak pernah ada retur penjualan, ya. Sehingga potongan penjualannya itu nilainya diambil dari 3% dari nominal piutang. Ya, jadi 3% dari 10 juta nilainya 300.000. Sehingga diterima kasnya 9.700.000. Ini dari 10 juta dikurang 300.000 rupiah. Ya, cara pengisian ke dalam jurnal penerimaan kasnya tanggal 16, nomor buktinya BKM 044, keterangan nama debitur yaitu toko Hendra, debit kas ini senilai uang yang diterima 9.700.000, kemudian potongan penjualan 300.000, kreditnya piutang dagang. Berikutnya tanggal 20. Diterima pinjaman dari Bank BRI sebesar 50 juta, nomor bukti BKM 045. Di sini PD Alparigi menerima kas karena pinjaman dari bank. Berarti analisanya
kas akan bertambah di sebelah debit, kreditnya akan ada utang bank di sini. Masing-masing 50 juta rupiah. Ya. Jadi cara pembuatan ke dalam jurnal penerimaan kasnya tanggal 20 ya, tanggal 20, nomor buktinya BKM 045, keterangannya hutang Bank BRI, debit kolom kas 50 juta, kredit ke kolom serba-serbi, hutang Bank BRI, masing-masing 50 juta rupiah. Berikutnya tanggal 23. Diterima cek dari toko friend, pelunasan faktur nomor 0112 tertanggal 12 Juli 2020 sebesar 3.500.000. Syarat 3/10N/30, nomor buktinya BKM 046. Kalau kita lihat di sini, transaksi ini adalah transaksi pelunasan piutang. Toko friend ini melakukan transaksi pembeliannya atau kita menjual kepada toko friend di tanggal 12 Juli. Ada syaratnya 3/10. Berarti toko friend akan mendapatkan potongan penjualan kalau misalnya melunasinya tidak lebih dari tanggal 22, yaitu dari tanggal 12 ditambah dengan 10. Nah, di sini kita lihat transaksinya dilakukan tanggal 23 Juli. Berarti sudah lewat masa potongannya. Berarti kesimpulannya di sini toko friend tidak mendapatkan potongan penjualan. Ya, karena di sini toko friend tidak mendapatkan potongan penjualan, maka nilai uang yang akan diterima oleh PD Alfariji itu adalah sebesar nilai piutangnya. Ya, sehingga cara pengisian ke dalam jurnal penerimaan kasnya tanggal 23, nomor bukti BKM 046, keterangan toko friend, debit kolom kas senilai 3.500.000, kredit kolom piutang dagang senilai 3.500.000. Kemudian tanggal 24. Dicatat penjualan tunai selama minggu keempat 8.500.000 rupiah. Nomor buktinya BKM 047. Nah, di sini pencatatan total penjualan tunai. Berarti analisanya kas bertambah, penjualan bertambah, ya. Jadi cara pembuatan ke dalam jurnal penerimaan kasnya tanggal 24, nomor bukti BKM 047, keterangan penjualan tunai, debit kolom kas 8.500.000, kredit kolom penjualan 8.500.000. Kemudian tanggal 30 Juli, diterima cek dari toko keluarga atas faktur nomor 0113 tanggal 20 Juli sebesar 2 juta rupiah. Syarat 3/10N/30, nomor buktinya BKM 048. Kalau kita lihat transaksi tanggal 30 Juli ini, PD Alfariji menerima pelunasan piutang dari toko keluarga. Di sini transaksi yang dilakukan oleh toko keluarga itu ada di tanggal 20 Juli. Dan transaksi ini ada syaratnya 3/10. Artinya, toko keluarga akan mendapatkan potongan sebesar 3% kalau misalnya melunasinya paling lama 10 hari, berarti batasnya tanggal 30 Juli. Kalau kita lihat di sini pelunasannya dilakukan di tanggal 30 Juli. Berarti toko keluarga masih mendapatkan potongan penjualan. Dan di sini untuk transaksi ini, toko keluarga tidak pernah melakukan retur penjualan, ya. Sehingga cara perhitungan potongan penjualannya, ya, potongan penjualannya, pertama ada nominal piutang terlebih dahulu 2 juta. Potongannya berarti 3% dari 2 juta, yaitu 60.000. Sehingga diterima kasnya hanya 1.940.000. Cara pengisian ke dalam jurnal penerimaan kasnya, ya, tanggal 30, nomor bukti BKM 048, keterangan toko keluarga, debit kolom kas senilai uang yang diterima 1.940.000. Kemudian debit kolom potongan penjualan 60.000, kreditnya piutang dagang 2 juta rupiah. Ya, terakhir tanggal 31 Juli. Dicatat penjualan tunai minggu terakhir untuk bulan Juli sebesar 3.100.000. Nomor buktinya BKM 049. Nah, di sini analisanya berarti kas bertambah, penjualan bertambah juga, ya. Jadi cara pengisian ke dalam jurnal penerimaan kasnya tanggal 31, nomor bukti BKM 049,
keterangan penjualan tunai, debit kolom kas Rp3.100.000, kredit kolom penjualan Rp3.100.000. Kalau sudah, maka di sini tiap kolom kita jumlahkan ya. Jadi total kas ini Rp90.140.000, potongan penjualan Rp360.000, kemudian piutang dagang Rp15.500.000, penjualan Rp23 juta, kemudian serba-serbinya Rp52 juta. Yang terakhir saya akan memberikan contoh transaksi apabila ada retur penjualannya ya. Di bawah ini adalah transaksi yang terjadi pada PD Pratama di bulan Oktober 2020. Tanggal 9 Oktober, dijual barang dagang kepada toko Aruna sebesar Rp15 juta, faktur nomor A512, syarat 2/10N/30. Di sini, PD Pratama menjual kepada toko Aruna secara kredit senilai Rp15 juta ya, sehingga masuk ke dalam jurnal penjualan. Cara pembuatan ke dalam jurnal penjualannya tanggal 9, nomor faktur A512, kemudian keterangannya toko Aruna, syaratnya 2/10N/30, nilainya Rp15 juta. Kemudian tanggal 11 Oktober dikirim nota kredit nomor NK011 kepada toko Aruna untuk barang yang diterima kembali senilai Rp200.000 karena rusak. Di sini, PD Pratama menerima kembali barang yang sudah dia jual kepada toko Aruna. Ya, jadi ada retur penjualan senilai Rp200.000. Ya, sehingga atas transaksi ini, maka pencatatan ke dalam jurnal umumnya tanggal 11, nomor buktinya NK011, keterangannya diisi dengan nama akun. Yang pertama, retur penjualan dan pengurangan harga. Ya, di sebelah debit senilai Rp200.000, kemudian kreditnya adalah piutang dagang yang berkurang senilai Rp200.000. Kemudian tanggal 19 Oktober diterima cek nomor B071 dari toko Aruna atas penjualan tanggal 9 Oktober 2020. Faktur nomor A512 BKM 219. Kalau kita lihat soal di sini, transaksi di sini toko Aruna transaksinya dilakukan di tanggal 9 Oktober. Ada syaratnya 2/10N/30. Berarti dapat potongan 2% kalau melunasinya tidak lebih dari 10 hari setelah tanggal 9. Batasnya berarti tanggal 19 Oktober. Nah, di sini pelunasan dilakukan di tanggal 19 Oktober. Berarti toko Aruna masih mendapatkan potongan 2%. Maka cara perhitungannya, yang pertama ada nominal piutang. Nominal piutang adalah Rp15 juta. Kemudian di sini ada retur penjualan. Sehingga nominal piutang yang ada itu harus dikurangi dulu dengan retur penjualan, ya. Jadi ada retur penjualan Rp200.000, sehingga nilai piutangnya menjadi Rp14.800.000 karena memang harus dikurangi dengan nilai retur. Kemudian potongan penjualannya itu diperoleh dari 2% dari sisa piutang. Ya, 2% dari Rp14.800.000 itu nilainya Rp296.000. Sehingga yang diterima kas ini Rp14.800.000 dikurangi Rp296.000 menjadi Rp14.504.000. Sehingga nanti cara pembuatan ke dalam jurnal penerimaan kasnya, di sini nanti akan ada kas yang bertambah di sebelah debit. Senilai uang yang kita terima di sini Rp14.504.000. Kemudian akan ada potongan penjualan ya, Rp296.000. Kemudian ada piutang dagang yang akan berkurang di kredit nantinya Rp14.800.000. Ya. Maka cara pengisian ke dalam jurnal penerimaan kasnya tanggal 19, nomor buktinya BKM 219, keterangan toko Aruna, debit kolom kas Rp14.504.000, kemudian kolom potongan penjualan Rp296.000, kredit kolom piutang dagang Rp14.800.000.
Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran ini mudah dipahami. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment, serta share ya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.